Halo teman-teman, jumpa lagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Jadi pada video kali ini saya mau jelasin nih ya sama teman-teman, karena banyak banget yang nanya kayak gini, Bang, kalau kita mau menanam cabai itu bagusan pakai pola satu baris atau dua baris sih, gitu kan? Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran ya antara pola satu baris dan dua baris dan mana sih yang unggul gitu kan dalam budidaya tanaman cabai, pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Teman-teman support juga channel ini dengan cara subscribe dan juga like, share ya, supaya saya itu lebih semangat lagi nih dalam bikin kontennya dan juga membagikan video-video tentang pertanian untuk teman-teman semuanya. Sebelum teman-teman memutuskan budidaya tanaman cabai, baik itu menggunakan pola satu baris maupun dua baris, teman-teman harus paham dulu mengenai kaidah-kaidah dasar dalam dunia pertanian. Untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan hasil yang maksimal itu kayak gimana sih gitu kan? Apa perlu teman-teman kasih pupuk banyak ya, atau teman-teman semprot segala macam supaya buahnya itu lebat dan tanamannya itu sehat? Kaidah-kaidah dasar tersebut harus teman-teman pahami dulu ya, karena itu sebagai dasar-dasarnya dari pertanian ya. Sebagai contoh, untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan subur, hasil yang maksimal, nah itu kondisi tanahnya itu harus gimana dulu gitu kan ya. Salah satunya kan tanahnya itu harus subur dan sehat. Nah terus untuk menunjang pertumbuhan tanaman ya, dari mulai masa vegetatif sampai masa generatif dan nantinya menghasilkan buah, nah itu perawatannya itu kayak gimana ya, pemberian unsur haranya itu seperti apa gitu kan. Nah jangan teman-teman misalkan ya belum paham mengenai tanah nih ya, belum paham mengenai tanah yang tidak subur teman-teman tanami, nah itu kan hasilnya nanti nggak baik juga ya untuk tanaman. Terus misalkan teman-teman kasih pupuknya itu nggak seimbang ya. Kalau misalkan teman-teman kelebihan pupuk, itu kan bisa menyebabkan overdosis ya. Terus kalau misalkan juga teman-teman menggunakan pupuk yang kurang gitu kan, atau kurangnya pupuk, itu juga bisa menyebabkan defisiensi unsur hara pada tanaman. Jadi hal-hal dasar tersebut perlu teman-teman ketahui dulu ya, supaya teman-teman itu enjoy ya, atau senang di lahan itu, bebas lah ya kalau kita udah paham. Untuk selanjutnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah paham mengenai kaidah-kaidah dasar dalam pertanian, teman-teman tinggal mutusin tuh ya kan, mau nanam dengan sistem satu baris atau teman-teman malahan pengennya itu nanam dengan pola dua baris gitu kan. Nah tapi kan dalam video kali ini saya bahasnya itu yang pola tanam satu baris. Yang pertama, jarak tanam ya. Kalau teman-teman mempunyai lahan yang sempit misalkan, tapi pengen masuk dengan populasi tanaman yang lumayan banyak nih ya. Nah itu biasanya saya menggunakan jarak tanam dari pohon ke pohon itu sekitar 25 cm sampai 30 cm.
Terus untuk jarak bedengan ke bedengan itu sekitar 60 cm. Loh, kok sempit banget gitu kan. Nah, jadi walaupun kita menggunakan jarak dari bedengan ke bedengan cuman 60 cm, nah itu kan kita nanamnya itu satu baris ya. Walaupun nanti tanamannya udah rimbun, itu pohon ke pohon itu tidak akan ketemu ya. Nantinya kita masih leluasa dalam melakukan perawatan tanaman cabai. Jadi untuk jarak yang ideal teman-teman ya, kalau teman-teman menggunakan sistem satu baris, itu bisa menggunakan jarak 25 cm, atau teman-teman juga bisa menggunakan jarak yang 30 cm. Itu ideal banget teman-teman. Apa sih keuntungan kalau kita menanam cabai dengan sistem satu baris? Nah, kalau menurut saya ya, budidaya cabai dalam menggunakan sistem satu baris itu mempunyai beberapa keuntungan atau kelebihan. Yang pertama, dalam penyemprotan ya. Nah, kalau kita menanam dengan sistem satu baris, kalau kita melakukan penyemprotan itu satu pohon ya, satu pohon itu bisa, kalau kita semprot, nah itu bisa kiri kanan itu kena sama pestisida ya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan pola yang dua baris, itu kan sampingnya aja yang kena ya, kirinya aja yang kena, kanannya aja yang kena ya, tengah-tengahnya itu kan nggak kena. Tapi kalau kita menggunakan yang pola satu baris, itu kiri kanan itu bisa kena ya. Jadi untuk pengendalian hama ataupun penyakit itu kalau menurut saya lebih mudah gitu kan. Untuk kekurangan kalau kita menanam dengan pola satu baris ini teman-teman, kalau menurut saya sih, mau kita menanam dengan pola satu baris ataupun dua baris itu sih sama aja ya. Semua ada kekurangan dan kelebihannya. Kita tinggal bijak aja gitu kan, mengatasi kekurangan dalam berbudidaya tersebut teman-teman ya. Ya kalau menurut saya sih ya, kalau bisa jangan ada kekurangan teman-teman ya. Gimana caranya tanaman yang kita budidayakan itu, mau kita menanam dengan pola satu baris maupun dua baris, itu ya hasilnya tetap maksimal gitu kan. Tetap untung, kita itu tetap untung sebagai pembudidayanya ya, tetap menghasilkan gitu kan. Nah, jadi kesimpulan dalam video kali ini teman-teman ya, mau kita menanam dengan sistem satu baris maupun dua baris ya, nah itu sama aja teman-teman. Itu tinggal teman-teman pilih ya, itu haknya teman-teman ya. Karena teman-teman yang budidaya, teman-teman yang punya lahan gitu kan ya, asalkan ya dengan catatan itu perlakuannya itu sama teman-teman, budidayanya sama, budidayanya itu udah tepat ya gitu kan. Jadi ya sama aja ya, itu sesuai kesukaannya masing-masing ya, sesuai kesukaannya masing-masing. Jadi tidak ada bedanya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banget yang udah nonton video saya ya. Mohon maaf banget ya kalau gaya bicara saya masih belibet ya, masih nggak lancar ya, karena saya juga masih belajar ya ngomong di depan kamera. Terus kalau misalkan ada
kalau ada penyampaian saya yang kurang tepat dalam topik kali ini, itu mohon maaf ya, mohon maaf karena saya juga di sini masih belajar. Kita ya sama-sama belajar aja teman-teman ya. Kalau ada yang kurang setuju ya teman-teman tinggal komen aja di bawah ya, di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Ya oke, mungkin sampai di sini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.